Halo, salam ibu bapak, saudara yang disayang Tuhan. Saudara pasti pernah ya didatangin orang atau teman atau saudara yang mencurahkan hatinya kepada saudara dan saudara mendengarkan. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kita mendengarkan, bagaimana kita menangkap pesannya dengan jelas, atau bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan, bagaimana kita menolong orang tersebut. Nah, kiranya melalui renungan singkat ini kita belajar sedikit ya tentang dikala kita mendengarkan curahan hati sesama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengajar kami mendengarkan. Bahkan Engkau mengajar kami lebih banyak mendengarkan daripada berkata-kata. Biarlah kami memiliki ketajaman rohani dalam mendengarkan, dan ketika kami berkata-kata, perkataan kami tidak hambar tetapi penuh dengan kasih. Tuhan, ajarilah kami. Kami berdoa dan memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Apa yang harus kita waspadai dikala mendengarkan curahan hati? Tidak jarang ya, curahan hati berubah menjadi momen berbuat dosa. Ketika seseorang menceritakan keluh kesahnya, biasanya akan mengikut sertakan nama orang yang membuat mereka bersusah hati. Entah itu pasangannya, mertuanya, orang tuanya, atasannya, temannya, rekan pelayanannya, dan masih banyak lagi yang pasti bukan bonekanya. Tetapi saya tidak tahu jika suatu hari orang bisa berkeluh kesah karena boneka AI-nya. Ya, just kidding ya, mana tahu bisa. Nah, agar kita tetap melakukan keadilan dan tidak dijerat oleh dosa, kita harus berfokus pada perasaan yang bersangkutan, bukan pada orang yang melukai hatinya. Jadi ketika seseorang menceritakan bagaimana orang lain melukai perasaannya dan melakukan ketidakadilan terhadapnya, kita dapat tetap menjaga kesucian hati kita dengan hanya berfokus pada perasaan yang bersangkutan. Apa yang Anda rasakan, kita dapat menggunakan daftar perasaan sebagai alat bantu bagi yang bersangkutan dalam mengekspresikan perasaannya. Anda juga dapat menanyakan kondisi fisiknya, sebab tidak jarang perasaan juga memengaruhi kondisi fisik seseorang seperti tangan yang bergetar, sakit kepala, sakit punggung, dan masalah pencernaan. Ingat bahwa fokus percakapan Anda bukan tentang orang lain, sekalipun orang lain telah melukai hatinya, tetapi pada orang yang sedang mencurahkan hati kepada Anda. Sebagai rekan kerja Allah, gunakan ketajaman rohani atau discernment yang kita latih dari waktu ke waktu, sehingga kita belajar melihat, mendengar, dan mengerti. Melalui terang Roh Kudus, arahkan yang bersangkutan untuk melihat dengan jelas, yakni melihat perasaannya dengan jelas. Dengan kata lain, Anda sedang membimbing yang bersangkutan untuk melakukan pengolahan diri, mengolah hati, pikiran, dan perasaan. Anda juga dapat mengajak yang bersangkutan untuk memerhatikan mimpinya. Terkadang atau tidak jarang ya, mimpi menunjukkan kondisi batin seseorang. Nah, dengan demikian Anda sedang melakukan keadilan, yakni bekerja bersama Roh Kudus dalam pemulihan diri bagi orang yang mencurahkan hatinya. Apabila yang bersangkutan mau mengandalkan Tuhan, maka yang bersangkutan dapat belajar memerhatikan pengalamannya bersama Tuhan dan firman Tuhan yang menjadi rema bagi dirinya. Apabila yang bersangkutan memiliki kebiasaan menulis jurnal, maka pengalaman bersama Tuhan akan lebih mudah terlihat. Jika tidak, Anda dapat mengajak yang bersangkutan untuk memerhatikan pimpinan Tuhan dan belajar melihat dengan jelas. Dan dorong yang bersangkutan untuk melakukan journaling. Nah, hal yang paling harus kita hindari dalam mendengarkan curhat orang adalah mengandalkan diri sendiri. Firman Tuhan telah mengajar kita di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan pernah bersandar pada pengertian sendiri dalam mendengarkan curhat dan memberi nasihat spiritual kepada orang.
atau terkesan spiritual. Oleh sebab itu, ketika kita mendengarkan, dengarkanlah sambil berdoa. Listen attentively, prayerfully, with discerning spirit. Ketika memberikan nasihat rohani, kiranya kata-kata kita penuh kasih dan tidak hambar. Bukankah Tuhan sering menegur kita dan menasihati kita dengan penuh kasih sayang? Sekalipun kita sangat berduka di saat menerima teguran Tuhan, tetapi kemudian kita dipulihkan dan diperbarui menjadi diri yang lebih baik. Perkataan kita jangan hambar atau kosong dan sia-sia, melainkan kita memilih kata-kata dengan bijaksana. Oleh sebab itu, kita perlu sungguh-sungguh mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, agar firman Tuhan tinggal di dalam diri kita atau menyatu dengan diri kita. Dan kita belajar peka terhadap suara Roh Kudus, sehingga setiap firman Tuhan yang kita renungkan menjadi rema bagi kita, juga menjadi rema bagi orang yang curhat kepada kita. Kiranya Allah terus menolong kita dan mengajar kita di dalam mendengarkan berbagai curhat. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Bye-bye.